sudah bernanah bosku, lalu dibersihkan kembali. Halo guys, jumpa kembali di channel Ninja TV. Yo bosku, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar kalian semua pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan tak kekurangan satu apapun. Pada hari ini saya masih di perkebunan kelapa sawit yang ada di Malaysia. Ini daerah Pahang ya. Hari ini cukup cerah dan situasi keadaan di tempat ini juga sangat nyamannya. Ini pokok sawitnya itu rendah dan lingkungannya juga bersih. Oke bosku, tetap semangat menjalani kehidupan ini. Pada hari ini saya mau sedikit bercerita mengenai sesuatu hal yang terjadi di tempat ini ya. Mengenai seorang ada pekerja yang juga teman. Itu bersebelahan dengan tempat tinggal saya, rumahnya. Itu beberapa waktu yang lalu itu kakinya terkena paku bosku. Jadi para bosku harus mengambil catatan ya. Yang namanya kena paku jangan dianggap sepele bosku. Jadi sewaktu itu dia terkena paku di belakang rumah, itu berdekatan dengan tempat mandi ya, atau bilik mandi. Jadi dia merasa sepele bosku. Pakunya itu adalah paku yang sudah berkarat dan lama. Waktu itu dia melaporkannya itu nggak langsung. Jadi setelah dia kena paku, dia nggak langsung cepat respon ya. Dia masih nunggu lagi dan mungkin saja dia berusaha membersihkannya sendiri ya. Saya menduga seperti itu. Lalu beberapa jam setelahnya baru dia melaporkannya. Dan bos pun langsung turun tangan mengantarkan ke klinik. Sewaktu dia menjelaskan kepada bos, dia nggak ada menjelaskan kalau dia kena paku. Mungkin segan atau merasa sepele, nggak tahu ya. Lalu dia dibawa ke rumah sakit ya, rumah sakit yang ada di Malaysia. Karena rumah sakit yang terdekat di sini itu kalau tidak salah namanya Jahra. Dibawalah dia ke situ. Mungkin karena nggak dijelaskan atau gimana, saya juga nggak tahu persis. Lalu dia baliklah dari rumah sakit dan 1-2 hari dia di rumah, kakinya membengkak bosku. Sangat parah ya membengkaknya. Dan dia melaporkan kembali kepada bos ya, kepada pimpinan di tempat kami tinggal. Dia melaporkannya bahwa ada insiden terjadi, yaitu paku mengenai kakinya. Dan setelah dicek, itu seperti sudah infeksi bosku. Dan itu sudah bernanah. Dan dibawa kembali ke rumah sakit. Dan di rumah sakit dia itu punya kaki dibersihkan dan dikeluarkan semua nanahnya. Jadi yang namanya paku berkarat itu nggak usah berkarat pun, para bosku harus antisipasinya sangat cepat ya. Karena yang namanya paku itu sangat beracun bosku, apalagi yang sudah berkarat. Jadi setelah dari rumah sakit itu, saya melihat videonya ada dikirimi ke salah satu kawan. Jadi saya nggak tampilkan ya, nanti takutnya kena pedoman komunitas ya di YouTube ya. Tapi dari raut wajah saya tentunya para bosku tahu keadaan kakinya itu seperti gimana yang saya maksud. Sudah bernanah bosku, lalu dibersihkan kembali. Mungkin saya menduga sudah infeksi, lalu dibersihkan kembali. Dan setelah dibersihkan kembali, mungkin karena sudah menyebar atau gimana, balik lagi. Waktu itu kami sama-sama ke klinik karena saya mengalami cedera otot. Jadi kalau saya sakit itu, kalau udah saya rasa cukup mengganggu, saya nggak tahan-tahan lagi bosku. Saya akan terus lapor ke klinik ya. Ini waktu itu cedera bahu, cedera otot ya. Langsung saya ke klinik, bertepatan bareng juga sama dia. Jadi kalau saya nggak saya tunggu-tunggu. Dan di klinik itu juga saya dianjurkan untuk disuntik, dicucuk katanya. Jadi satu tabung itu full ya yang saya lihat ya. Saya lihat, banyak juga obatnya kan, pasti sedikit sakit. Tapi yang namanya saya pengen cepat sembuh, saya bilang ya nggak masalah, cucuk saja. Nah, karena yang namanya disuntik itu, dicucuk itu rasanya cuma sebentar ya.
Tapi yang namanya nahankan sakit itu bisa berhari-hari, berbulan-bulan, bisa juga bertahun-tahun, tergantung cara kita mengobatinya, bosku. Maka dari itu, waktu itu kami bareng-bareng ke rumah sakit, dan kami balik ke rumah, saya istirahat, dia juga istirahat. Lalu saya sudah sembuh nih, sembuh total. Dikasih obat dan sudah dicucuk, disuntik, dan dikasih salep seperti gel ya. Dan sekarang saya sudah sembuh total. Dan setelah 2 hari, 1 atau 2 hari saya sedikit lupa, dia harus dibawa ke rumah sakit lagi, bosku. Coba bayangkan gimana repotnya jadinya kehidupannya ya. Maka dari itu para bosku semua, kalau para bosku semua mengalami cedera dalam pekerjaannya, apalagi yang di bawah naungan PT ya, jangan tunda-tunda deh. Menurut saya, langsung saja antisipasi. Masalah pekerjaan sih, kalaupun nanti seandainya bosku jumpa dengan seorang sosok pemimpin yang killer ya, jadi para bosku harus mengambil tindakan bijaksana. Kalau kesehatan itu yang paling utama. Kalau pekerjaan, selagi masih sehat, dimanapun bisa masih kita dapat pekerjaan. Meskipun nanti para bosku itu segan, malu, atau nggak enakan orangnya, kalau yang namanya lagi sakit, saya sarankan segera berobat ke rumah sakit. Apapun yang akan terjadi belakangannya, apapun yang terjadi setelah dari rumah sakit, silakan. Yang penting para bosku sudah berobat semua. Jangan seperti teman saya itu menunda-nunda untuk berobat, dan hasilnya dia itu mengalami lukanya itu seperti infeksi. Jangan seperti itu para bosku. Kita ini kerja itu untuk cari uang, cari makan, cari kesehatan. Kalau para bosku semua bekerja itu dalam waktu sakit, itu udah cari mati namanya ya. Kayak gitulah dia dalam bahasa kasarnya. Maaf kalau bahasa ini sedikit nggak enak didengar. Tapi saya harus menegaskan hal ini kepada para bosku semua. Kadang-kadang para bosku mungkin saja yang sudah subscribe di channel ini, mungkin pasti ada juga orang-orang yang merasa nggak enakan ya. Nggak enakan. Saya mau izin, tak enak lah. Saya mau cuti, tak enak lah. Pasti ada seperti itu. Saya juga seperti itu ya. Saya juga orangnya seperti itu. Maka dari itu saya mengingatkan kembali betapa bahayanya, betapa dangernya penyakit itu kalau ditunda-tunda. Kalau para bosku semua demam, silakan langsung ke klinik. Para bosku itu terluka, kecelakaan kerja, silakan langsung ke klinik. Jangan tunda-tunda lagi. Jangan seperti teman saya yang seperti itu tadi, yang kena paku itu tadi, nunda-nunda, mungkin nggak enak, mungkin nggak nyaman, segan, minta izin sama bos. Hasilnya seperti itu. Dia menanggung sakitnya sendiri, dia menanggung penderitaannya sendiri jadinya. Maaf cakapnya nih, maaf bahasanya, mungkin ini nggak enak didengar, tapi saya harus jelaskan untuk para bosku semua. Seandainya pun kita ditolak atau diberhentikan dari sebuah pekerjaan, atau nggak lagi bekerja di sebuah perusahaan itu akan mencari pengganti kita. Jadi utamakan dulu kesehatan, keselamatan kita ya para bosku. Itu yang harus saya jelaskan untuk para bosku semua pada hari ini. Jangan tunda-tunda untuk berobat kalau lagi sakit. Seperti itu ya para bosku. Karena saya melihat kejadian itu sangat sangat sedih juga. Dan saya mau mengingatkan kembali para bosku ya. Para bosku harus tahu, kita itu bekerja untuk mencari makan, untuk mencari hidup yang layak, untuk mencari penghasilan tambahan, dan untuk mencari kesehatan. Kalau para bosku udah sakit tapi maksa untuk kerja, para bosku bukan lagi cari uang, itu udah namanya cari mati ya. Maka dari itu, maaf jika saya sedikit agak keras berbicara dalam hal ini, karena saya nggak pengen para bosku semua itu mengalami apa yang seperti teman saya alami ya. Itu sangat beresiko, bahkan nyawanya pun bisa mungkin saja sangat terancam ya. Maka dari itu para bosku semua, jangan sungkan-sungkan untuk cuti ya, MC, dan minta izin ke klinik jika para bosku semua itu dalam keadaan sakit atau cedera. Jangan tunda-tunda. Oke lah para bosku semua, terima kasih udah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah like video ini dan juga sudah subscribe di channel ini.
Dan para bosku semua yang baru datang di channel ini, yang belum subscribe di channel ini, mari sama-sama jalin silaturahmi, jalin persahabatan di channel ini dengan like video ini dan tekan tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan ikon notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru, terupdate yang saya upload. Jadi untuk hari ini sekianlah video yang bisa saya bagikan untuk para bosku semua. Saya minta maaf jika ada sesuatu kata yang nggak berkenan di dalam hati bosku. Jika ada perkataan yang mungkin menyinggung perasaan bosku, saya minta maaf. Saya hanya mencoba untuk menjelaskan betapa pentingnya kesehatan bagi kita ya. Percuma kita punya uang banyak kalau kesehatan nggak ada dalam hidup kita. Itu sama saja bohong, itu sama saja hoax ya. Nggak ada artinya. Maka dari itu utamakan kesehatan dalam bekerja. Jika sakit jangan ditunda-tunda untuk berobat. Terima kasih banyak bosku. Tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Di saat berjuang kalau capek boleh berhenti, tapi kalau untuk menyerah jangan ya. Dilarang menyerah untuk menjalani kehidupan ini. Kalau capek istirahat, kalau menyerah jangan. Terima kasih banyak bosku. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.